Ada dua teori ya yang kita bahas hari ini, yaitu tentang teori yang berkenaan dengan pemberdayaan, dan sebaliknya ada juga teori tentang pemberdayaan. Nah, kan problem zakat kita ini kan itu yang tadi banyak muncul. Apakah zakat ini sampai hari ini telah berpotensi memberikan pemberdayaan masyarakat atau pemberdayaan gitu? Kesannya kan gitu. Nah, banyak teori yang berkembang dalam hal ini sebenarnya. Kalau dalam konteks pemberdayaan, misal kita ketemu seperti penulis Paulo Freire misalnya, ini tokoh pendidikan sebenarnya, tapi juga tokoh-tokoh sosial yang pemerhati sosial. Jadi kalau menurut beliau itu, pemberdayaan itu adalah bagaimana memberikan sebuah kekuatan. Kalau istilah tadi Pak Rahman, produktif. Kalau istilah Buya Tamar tadi, memberikan mereka itu pancing. Jadi ketika penyaluran zakat itu dilakukan untuk memberikan kekuatan pada seseorang, apakah secara individu, kelompok, atau juga secara komunitas dan organisasi dalam kehidupan kemasyarakatan. Nah, itulah yang dikatakan dengan pemberdayaan, atau dalam konteks ini empowerment istilahnya itu. Jadi empowerment itu membuat orang yang lemah menjadi kuat. Nah, di situ mungkin munculnya tadi konsep adanya produktif itu. Nah, hari ini apakah ini sudah jalan atau belum gitu? Istilah produktif itu. Jadi dengan kata lain, pemberdayaan itu membuat mereka yang tadi yang tak berdaya menjadi berdaya. Ini istilah empowerment itu. Kalau istilah bahasa Arab itu istilahnya apa? At-tamkin. Jadi menjadikan mereka yang lemah menjadi kuat, yang tak berdaya menjadi berdaya. Atau dengan kata lain, kalau sering kita bicarakan itu, dari impoten menjadi poten. Gitu. Kalau Buya Tamar kan begitu ya sering, atau Buya Munzir kan. Jadi dari masyarakat tadi impoten menuju potensial gitu. Ini yang dikatakan dengan konsep pemberdayaan itu. Nah, apakah ini sudah produktif untuk menjadikan mereka, baik individu, kelompok, masyarakat, menjadi berdaya itu, menjadi potensial? Atau sebaliknya gitu, potensi yang tadi dikatakan kuat, yang diberikan kekuatan pada mereka, muncul model pandangan yang kedua juga yang sering diungkapkan seperti Chambers misalnya. Robert Chambers itu memberikan teori tentang kebalikan daripada pemberdayaan. Kalau pemberdayaan itu adalah empowerment, kalau pemberdayaan itu adalah enabling. Enable teori itu teori pemberdayaan. Jadi kebalikan dari pemberdayaan. Kalau pemberdayaan menjadikan kuat, kalau pemberdayaan menjadikan lemah. Jadi menjadikan orang impoten. Dibalik polanya. Jadi kalau pemberdayaan membuat yang lemah menjadi kuat, pemberdayaan menjadikan yang kuat jadi lemah, impoten. Gitu Bu ya jadinya deh ya. Kalau bahasa Arabnya itu apa? Al-id'ab, atau juga at-tauhin, ya, tauhin ya bisa juga. Nah, ini artinya kebalikan itu. Jadi tadinya mereka punya potensi dilemahkan. Nah, ini yang kita rasakan hari ini, belakangan ini agak membahayakan sebenarnya kehidupan sosial masyarakat kita kalau menurut teori-teori pelemahan itu. Seperti misalnya bantuan-bantuan yang diberikan oleh para donatur yang sifatnya instan dan sesaat. Jadi kalau pemberdayaan itu pelemahan dari kelompok, golongan, atau komunitas kepada orang-orang tertentu, kelompok tertentu, yang intinya membuat mereka lemah, membuat mereka makin tergantung, dan membuat mereka makin tidak mandiri gitu. Tidak punya kekuatan untuk tegak di atas kakinya sendiri, baik secara individu, kelompok, maupun juga secara organisasi. Nah, kita melihat ada budaya belakangan ini, budaya itu, budaya bansos. Nah, kita khawatir saja kalau jangan-jangan zakat ini, lembaga Basnas yang begitu besar ini, menjadi sebuah badan atau alat untuk melegalisasi bansos itu gitu. Sehingga masyarakat
tidak akan pernah produktif. Diberikan problem solving kepada mereka dalam kehidupan mereka, tapi mereka makin ditumbuh suburkan untuk menjaga mereka eksis dalam dunianya gitu. Jadi seakan-akan kelompok-kelompok pinggiran seperti ini adalah kelompok yang menjadi basis proyek-proyek dari orang-orang tertentu. Nah, contohnya misalnya kan di hari-hari tertentu, pada musim-musim tertentu, mereka ini sangat penting. Misalnya apakah ketika ada pilkada, pileg, pilpres dan sebagainya. Mereka ini perlu, sangat penting. Karena tidak ada bedanya antara suara seorang profesor dan suara pemulung. Sama-sama satu. Tidak ada beda suara seorang kemenak dengan suara pengangguran yang di kaki lima gitu. Sehingga dengan demikian ada dalam politik sosial itu ada politik pelemahan itu. Campus mengatakan kondisi seperti ini sengaja dipelihara gitu, dijaga supaya apa itu, untuk pada saat-saat tertentu basis massa seperti ini sangat potensial diberdayakan karena harga suaranya sama, maka hal seperti ini dipelihara dengan subur. Maka itu Buya Tamar itu tidak pernah sukses gitu, karena dia tidak ada punya pemeliharaan itu. Kan melihara itu tidak cukup dengan dakwah, tidak telak Bu ya. Dengan ceramah kiri kanan siang malam tidak talok itu. 10 gitu. Tapi ada alat pemeliharanya gitu. Nah, inilah teori-teori pemberdayaan itu memang dikondisikan kadang. Jadi kalau kita ini kan mendapat predikat dalam negara-negara ASEAN itu, bahkan negara maju, adalah underdevelopment countries. Jadi negara yang berkembang. Jadi dipelihara terus itu. Apa ciri-ciri negara berkembang itu? Suburnya kemiskinan. Kemudian tumbuh suburnya keterbelakangan. Kemudian lagi tingginya angka orang tidak berpartisipasi dalam dunia pendidikan. Berarti kan dia tertinggal gitu. Kecerdasannya tidak terbina dan tidak terbangun dengan baik. Itu dipelihara. Siapa memelihara itu? Ya itu tadi, kelompok-kelompok yang punya kepentingan. Negara-negara yang punya kepentingan, sehingga satu ketika komunitas ini mereka butuhkan. Nah, maka itu budaya terakhir kita melihat budaya bansos itu sebenarnya kalau dalam teori adalah teori pemberdayaan, enabling of society. Jadi pelemahan potensi masyarakat. Nah, yang benar saya kira zakat kalau dari konsep-konsepnya itu baik dari Yusuf Qaradawi, demikian juga tadi berapa pandangan dari Pak Rahman, dari Said Sabiq misalnya, pemikir-pemikir besar untuk fikih ini, saya melihat mereka lebih mengarahkan kepada pemberdayaan itu memang produktif. Maka Mesir itu kan, Yusuf Qaradawi kan Mesir itu kaya sekali badan-badan sosial itu. Bahkan Al-Azhar itu sebagai badan sosial itu lebih kaya dari negara gitu. Negara itu banyak malah minta tanah ke Al-Azhar. Nah, padahal Al-Azhar itu menghimpun ini kekuatan potensi zakat, infak, sedekah, sampai wakaf gitu. Terakhir kan tren kan wakaf. Jadi Al-Azhar kaya sekali. Dan dia memang mengelaborasi semua kekuatan sosial itu dengan potensi ZIS ini dan termasuk wakaf untuk kemaslahatan umat. Maka itu berapa ratus ribu orang Indonesia yang diberikan beasiswa ke Mesir. Itu kan dari sana itu dibantu. Dan dari seluruh dunia. Nah, dan kemiskinan-kemiskinan yang lain mereka cover. Dengan demikian maka Mesir itu tingkat konsumsi kebutuhan hidup ekonomi masyarakat sangat rendah. Biaya hidupnya itu rendah sekali gitu. Lebih rendah dari kita. Mereka makan 3.000 perak, 4.000 perak itu masih mengenyangkan di sana. Menurut adik-adik kita, anak-anak kita yang kuliah di sana. Maka itu kalau ada yang mau kuliah ke Mesir, sekolah ke Mesir, tidak pun dapat beasiswa, langsung nekat merantau ke sana, itu pekerjaan-pekerjaan part-time, itu disiapkan untuk membantu mereka anak-anak sekolah itu, yang juga dari orang per orang, individu, atau lembaga-lembaga tadi, memberikan mereka pemberdayaan, untuk bisa siap hidup, untuk menolong kehidupan mereka. Nah, ginilah konsep teori pemberdayaan. Jadi kita sudah sangat diperkaya pagi ini oleh Pak Rahman, luar biasa. Dengan fikihnya, dengan dasar-dasar hukumnya, yang semua itu sudah memberikan pencerahan pada kita.
Nah, tapi yang satu pertanyaan ke depan, bagaimana Basnas ini bisa menjadi lembaga produktif yang memberdayakan, tapi bukan menumbuh subur kembangkan pemberdayaan, pelemahan masyarakat yang makin eksis dan mereka makin menikmati posisi mereka dalam kemiskinannya, kekurangannya, dan keterbatasannya. Kalau demikian, pasti tidak akan pernah sampai dari mustahik menuju muzaki. Tidak akan pernah sampai. Kalau budaya ini yang tumbuh suburkan dalam kehidupan kita. Kita masih merasakan potensi Basnas itu melakukan konsep-konsep seperti ini hari ini, mulai dari pusat sampai ke daerah. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.